Melanjutkan spoiler sebelumnya di mana perkembangan Xiaoyan selama 1 tahun ini benar-benar membuat Feng Zunze sangat kagum. Berita kemenangan Xiaoyan dalam kompetisi pil gathering seharusnya sudah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Pada saat ini, Pavilion Feng Lei kemungkinan akan berpikir 2 kali untuk menyinggung Xiaoyan setelah mendengar reputasinya sebagai guru alkemis tingkat 8. Sesaat kemudian, Feng Zunze pun lantas memperkenalkan Tie Jian Zunze kepada Xiaoyan. Lelaki tua ini dulunya memiliki hutang budi kepada Yao Chen, oleh karenanya begitu dia mendengar berita penangkapan Yao Chen, Tie Jian pun secara sukarela bergabung untuk membalas semua kebaikan Yalao di masa lalu. Sedangkan teman lama yang tersisa tak ada satupun dari mereka yang mau membantu apalagi sampai berurusan dengan Aula Jiwa. Feng Zunze pun lalu menambahkan bahwa mereka sudah mendengar kabar pemindahan Yao Chen dari Xuan Gongzi. Tidak disangka Aula Jiwa akan memindahkannya ke tempat yang sangat berbahaya seperti pegunungan jiwa kematian. Dikarenakan semua orang sudah berkumpul, Xiaoyan pun tak ingin membuang waktu lagi dan berniat memulai perjalanan besok. Dengan tambahan Feng Zunze dan juga Tian Jian Zunze, kini sudah ada 5 dusun di pihak Xiaoyan. Selama tidak ada perubahan mendadak ke depannya, Xiaoyan cukup yakin barisan ini mampu untuk membebaskan Yalao. Kilatan dingin pun melonjak di mata Xiaoyan. Guru, apapun yang terjadi, kali ini aku pasti akan menyelamatkanmu dari Aula Jiwa. Singkat cerita, hari pun berlalu dan kini kelompok Xiaoyan tampak berkumpul di langit kota Pil dan bergegas memulai perjalanan menuju pegunungan jiwa kematian. Dengan ini, misi penyelamatan Yalao pun secara resmi dimulai. Seperti yang dijelaskan, pegunungan jiwa kematian terletak di wilayah barat laut Central Plains. Dikabarkan bahwa banyak pertempuran besar telah terjadi di tempat ini sejak lama. Selain itu, karena tempat ini mengandung ki dingin yang sangat padat, hal itu mengakibatkan tempat ini tertutup kabut tebal sepanjang tahunnya. Setelah 5 hari perjalanan, kelompok Xiaoyan pun akhirnya melihat area pegunungan terbentang luas yang tertutup lapisan kabut sedingin es. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun akhirnya mendarat di salah satu puncak gunung. Tentu saja mereka tidak berani masuk begitu saja ke tempat tersebut. Terlebih di dalamnya terdapat markas cabang Aula Jiwa yang belum diketahui keberadaannya. Sesaat kemudian Feng Zunze pun lantas berkata, masih ada beberapa fraksi kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian ini. Dari apa yang kudengar, sebagian besar fraksi ini dikendalikan oleh Aula Jiwa. Oleh karena itu, kita harus mengatasi hal ini dan tidak boleh membiarkan siapapun tahu keberadaan kita di tempat ini. Bagaimanapun, misi penyelamatan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara hati-hati. Jika sampai gagal, kemungkinan kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menyelamatkan Yalao ke depannya. Mendengar hal tersebut, Tie Jian pun sontak bergerak dan meminta agar menyerahkan masalah ini kepadanya. Setelah Tie Jian mengatasi fraksi-fraksi tersebut, Feng Zunze pun lantas memimpin jalan dan memerintahkan Xiaoyan dan yang lainnya agar mengikuti di belakang dan jangan sampai terpisah. Begitu memasuki area kabut, Xiaoyan pun terus menggunakan persepsi spiritualnya untuk memeriksa kondisi di sekitar. Pada saat ini, peta yang diberikan Xuan Gongzi benar-benar sudah tidak berguna karena kabut yang semakin menebal. Oleh karenanya, kelompok Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menelusuri tempat tersebut secara perlahan. Setelah maju dalam kurun waktu tertentu, Feng Zunze pun menyadari kabut di sekitar mereka semakin gelap yang menandakan bahwa malam akan segera tiba. Untuk menghindari bahaya serta kecurigaan dari Aula Jiwa, mereka pun memutuskan untuk singgah sementara waktu. Tak berselang lama, sebuah raungan aneh pun tiba-tiba saja terdengar. Tatapan Feng Zunze pun seketika berubah menjadi tajam sembari berkata, semua orang bersiaplah, ini adalah koloni semut penelan batu. Hal yang paling menakutkan dari koloni ini bukanlah kekuatan, melainkan jumlah mereka yang luar biasa dan bisa mencapai hingga puluhan juta. Semua orang pun segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Tentu saja pilihan terbaik adalah mundur dan mencari tempat aman sampai koloni ini pergi. Tepat ketika mereka ingin pergi, Xian tiba-tiba saja melesat ke arah yang berbeda dan bergegas memasuki kabut tebal di mana suara koloni itu berasal. Tindakan ini jelas membuat Feng Zunze merasa cemas dan berniat untuk menyelamatkannya. Namun sebelum dia sempat bertindak, suara semut yang tak terhitung jumlahnya itu seketika menghilang bagai ditelan bumi. Sesaat kemudian, sosok gadis kecil yang tidak lain adalah Xian pun perlahan keluar dari balik kabut tanpa terluka sedikit pun. Terlihat kini ada seekor semut berukuran setengah kaki dengan 8 sayap emas tengah menempel di pundak Xian. Pemandangan ini secara alami membuat Feng Zunze dan yang lainnya terkejut bukan main. Hal ini dikarenakan semut kecil tersebut adalah ratu semut penelan batu yang memimpin koloni sebelumnya. Xian pun hanya tertawa menghadapi ekspresi terkejut semua orang dan berkata, ayo pergi, orang ini tahu di mana cabang Aula Jiwa berada. Feng Zunze dan yang lainnya pun benar-benar tercengang ketika mendengar kata-kata Xian ini. Ratu semut pemakan batu yang dikabarkan sangat ganas, sepertinya mengerti sesuatu dan sangat patuh kepada Xian. Bagi orang lain hal ini jelas sangat mengejutkan. Namun bagi Xiaoyan itu sudah hal biasa.
Terlebih dia juga mengerti bahwa Xian berasal dari klan naga Void kuno yang sangat berkuasa di dunia Magical Beast. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di bawah arahan Ratu Semut, hanya dalam waktu singkat kelompok Xiaoyan pun berhasil melewati kabut tebal dan akhirnya sampai di bagian terdalam pegunungan jiwa kematian. Sesampainya di sana, Xian pun meminta semua orang untuk diam sejenak. Sesaat kemudian Ratu Semut pun tampak mengeluarkan gelombang sonik dan dalam sekejap pasukan semut penelan batu pun bergerak dan membasmi burung-burung hitam kecil yang ada di sekitar mereka. Xian pun memberitahu bahwa itu adalah mata-mata dari Aula Jiwa. Namun kini mereka tidak perlu cemas akan hal itu dan hanya perlu berhati-hati karena cabang Aula Jiwa sudah semakin dekat. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, kelompok Xiaoyan pun akhirnya sampai di sebuah lereng yang sangat curam. Dan di ujung lereng tersebut terdapat sebuah lembah yang menyembunyikan sebuah aula yang sangat gelap. Tidak salah lagi, ini adalah tempat yang sedang mereka cari. Keseriusan pun sontak melonjak di wajah semua orang. Selanjutnya, ini akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertarung sampai titik darah penghabisan. Namun di situ Xiaoyan menyadari sesuatu dan menemukan bahwa ada penghalang spiritual yang terpasang di tempat tersebut. Beruntung di kelompok mereka ada Xian yang bisa menembus penghalang apapun tanpa harus menimbulkan keributan. Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun lantas bertanya kepada Feng Zunze apakah dia bisa merasakan ada berapa banyak ahli yang menjaga tempat ini. Feng Zunze pun sontak mengaktifkan persepsinya dan berkata, sepertinya informasi yang kita terima memang benar. Aku bisa merasakan ada 5 dosun serta 10 dosong di dalam aula ini. Xiaoyan pun perlahan menghela nafas lega. Selama Tianzun tidak ada di tempat tersebut, maka ahli yang tersisa bukanlah masalah besar meskipun ada 5 elit dosun sekalipun. Setelah itu mereka pun kembali menyusun rencana. Begitu penghalang spasial dibuka, Xian akan meminta pasukan semut menyerang terlebih dahulu untuk mengurangi pasukan Aula Jiwa. Selanjutnya Feng Zunze dan yang lainnya akan bertugas menghadang 5 dosun dari pihak lawan. Sementara Xiaoyan akan menerobos masuk untuk mencari keberadaan Yalau. Setelah sepakat, Xian pun perlahan maju dan segera menggunakan keterampilannya untuk membuka celah. Begitu ruang terbuka, pasukan semut yang tak terhitung jumlahnya pun seketika menyerbu dan memenuhi tempat tersebut dari segala arah. Mengikuti gelombang pasukan semut, Xiaoyan dan yang lainnya pun ikut menerobos masuk. Tidak peduli seberapa menakutkannya Aula Jiwa, kali ini mereka akan melakukan pertunjukan bagus untuk merebut makanan dari mulut harimau. Sementara itu di dalam aula terlihat ada begitu banyak sangkar tergantung yang berisikan jiwa manusia. Dan di tengah-tengah tempat tersebut terdapat sebuah batu hitam besar yang digunakan untuk merantai Yalau. Setelah dikurung begitu lama, kondisi tubuh spiritual Yalau saat ini benar-benar semakin melemah. Namun begitu kelompok Xiaoyan menerobos masuk, Yalau yang terlelap pun seketika sadar ketika merasakan aura yang sangat familiar semakin mendekat. Munculnya aura ini secara alami membuat Yalau terpana. Sesaat kemudian dia lantas menghirup udara dalam-dalam sembari mengangkat kepalanya. Ketika mereka berpisah saat itu, Xiaoyan masihlah seorang bocah yang memerlukan perlindungannya. Sekarang bagaimanapun, aura familiar ini benar-benar telah berkembang sedemikian rupa. Sementara itu, di lain sisi, para pelindung yang ditugaskan untuk menjaga aula ini pun tampak merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesaat kemudian mereka pun bergegas membunyikan alarm peringatan dan memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap siaga. Begitu peringatan terdengar, lebih dari 100 sosok hitam pun segera melesat keluar di bawah pimpinan seorang pelindung bernama Liu. Keterkejutan pun melonjak di wajah mereka ketika melihat lautan semut penelan batu yang telah menerobos masuk. Pasukan Aula Jiwa pun bertanya-tanya bagaimana bisa koloni Magical Beast ini menerobos penghalang spasial yang ada. Namun apapun yang terjadi, mereka harus bisa mengatasi masalah ini dan jangan sampai mengganggu para tetua terhormat. Sementara pertempuran di bawah dimulai, aura megah dari 4 elit dusun pun meletus secara bersamaan di langit. Tekanan yang terpancar ini secara alami menyebabkan sebagian besar pasukan Aula Jiwa tenggelam dalam rasa takut. Bajingan Aula Jiwa, inilah saatnya kalian membayar semua perbuatanmu. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out.